alaihissalam tidak bisa merubah strategi saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa merubah strategi saya. Itu cuma untuk menenangkan jiwa Nabi Yakub saja. Lain tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini begitu juga. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil ini artinya fasada, batala. Semua sudah batal, semua hancur, buyar semuanya. Jadi kalau tidak ada izin Allah, buyar semua. Jadi makanya kita jangan pernah takut ya kalau diintimidasi. Kita jangan pernah takut diintimidasi, kemudian ditakut-takuti oleh orang lain. Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa. Dan kita jangan berbangga sekali kalau ada orang yang menanggung kita, memberikan rezeki kepada kita, tidak bisa juga tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita disuruh untuk terus bertawakal. Kita berusaha, kita bertawakal apapun yang kita dapatkan. Kita bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi kami mengirim kepada mereka itu burung ababil. Ya, ini juga muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan, burung ababil itu apa sebenarnya? Ini sama seperti kita mendengar ketika Nabi Adam makan buah khuldi ya. Buah khuldi itu apa namanya? Apa sebenarnya? Apakah buah khuldi itu masih ada sekarang? Bagaimana wujud buah khuldi itu? Kalau kita datang ke Arab, kita bilang nepuk buah khuldi itu kilo. Ini depu dahulu Arab. Nak tahu orang Arab itu buah khuldi. Depu ya. Atau saudara kita yang mau berangkat nanti, mau berangkat umrah dan lain sebagainya, coba pesan sama mereka, pesan buah khuldi itu kilo. Mereka juga nak tahu. Rupanya buah khuldi itu ini sama juga seperti tayran ababil. Artinya harus kita teliti dulu apa itu sebenarnya. Buah khuldi itu di dalam tafsir Al-Baydawi itu ada beberapa kemungkinan, kata beliau. Kemungkinan yang pertama, buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu adalah buah anggur. Ini yang pertama. Yang kedua, buah kurma. Yang ketiga, gandum. 3 hal ini. Maka dinamakan buah khuldi. Ini kata-kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kamu makan di antara salah satu buah ini, kamu akan kekal selama-lamanya. Kekal itu khalada yakhludu, khulud, khuldi. Jadi itu buah kekal. Jadi itu sebuah nama untuk menunjukkan barang siapa yang memakan buah itu dia akan kekal selama-lamanya dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga tayran ababil. Kita harus melihat dulu apa itu tayran ababil. Muncul beberapa tafsiran-tafsiran terhadap tayran ababil. Ada nanti di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ada juga di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan begini. Tayran ababil itu at-tuyuru bainas sama'i wal ardh. Jadi burung tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dari mana wallahu a'lam bishawab. Di situ beliau menyebutkan ta'ash'asha wa tafarrakha. Burung itu berkumpul, dia berkoloni, tiba-tiba dia banyak. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak merinci dari mana berasal burung itu. Apakah dari langit dia turun? Tidak disebutkan, tapi beliau menyebutkan at-tuyur bainas sama'i wal ardh. Jadi burung yang di antara langit dan bumi. Ya. Kemudian kita merujuk lagi ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lain lagi mengatakan tentang tayran ababil. Apa kata beliau? Tayran ababil itu khudrun, ta'irun khudr. Jadi burung warnanya hijau. Burung warnanya hijau, tiba-tiba dia muncul dari minal bahri, dari lautan. Jadi burung warna hijau tiba-tiba muncul dari lautan. Jadi ru'us kepalanya itu karu'usi at-tayr, seperti kepala karu'usit sibak ya, seperti kepala burung pemangsa. Kemudian kakinya itu ka'akafil kilab, seperti kaki anjing. Kemudian setelah kejadian itu, orang Arab belum pernah melihat burung itu sebelumnya dan belum pernah melihat burung itu setelahnya. Jadi muncul beberapa pemikiran terhadap tayran ababil, burung ababil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan oleh burung ababil ini? Jadi tarmihim bihijaratin min sijil. Hijarah
Itu dalam bahasa Arab itu ada nanti namanya sakhrah. Sakhrah itu batu besar. Hijarah itu yang batu batu yang agak besar sedikit. Tetapi di dalam tafsiran itu hijarah itu bukan seperti ini, tapi ar-raml. Jadi seperti kerikil ya, kerikil yang dipegang oleh burung ababil ya. Kerikil-kerikil. Muncul lagi beberapa tafsiran-tafsiran. Termasuk Imam Ibnu Katsir, termasuk Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Batu itu hijarah matbukha fi jahannam. Batu yang sudah dibakar di dalam neraka. Kemudian kalau di dalam tafsir Sawi, di situ diungkapkan batu ini kata dalam tafsir Sawi Imam Sawi, batu ini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pembangkang Nabi Lut alaihissalam. Jadi makanya pembangkang Nabi Lut itu di kampung Sadum, Yordania, itu dekat Laut Hitam. Ketika akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah mengirim beberapa malaikat ya. Beberapa malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Jibril. Jadi Jibril itu dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril itu kuatnya luar biasa. Dia sanggup mengangkat kampung Sadum itu dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Seakan-akan hampir sampai ke aras kampung itu diangkat. Kemudian setelah itu dihantam ke bawah oleh malaikat Jibril. Setelah itu baru fa'amtarna 'alaihim hijarah. Saya kirimkan batu-batu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu kalau ada kalimat matar, fa'amtarna matarun, itu adalah hujan hujan azab ya, hujan azab. Tapi kalau diungkapkan oleh Allah ma'un, itu hujan nikmat. Ghaithun juga nikmat. Jadi hujan yang penuh dengan kenikmatan. Jadi makanya ketika itu Allah katakan fa'amtarna 'alaihim hijarah, maka ketika itu saya turunkan hujan batu pada mereka. Inilah yang ada di dalam tafsir Sawi, batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembangkang Nabi Lut alaihissalam ketika akan dihancurkan, ketika setelah digulingkan oleh Allah, diturunkan lagi batu ini sama persis ya seperti batu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada ashabul fil. Jadi makanya batu itu batu dari Jahannam, panasnya luar biasa. Jadi makanya di dalam tafsir itu diungkapkan ketika batu itu dilemparkan oleh tayran ababil, kalau kena langsung di tubuhnya maka akan hancur dia. Tapi kalau tidak kena di tubuhnya, saking panasnya batu itu, maka muka ini meleleh. Jadi muka dan kulit-kulit ini meleleh. Jadi itu seperti muncul apa istilahnya itu? Kembung ya, air ya. Jadi ketika itu setelah muncul air di tubuhnya, air itu juga terus hancur dan meleleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah gambaran orang-orang yang berada di dalam neraka ketika mereka minta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhli itu seperti air timah yang sangat panas sekali. Kal-mughli yashwil wujuh. Jadi airnya belum dekat lagi ke muka itu, muka sudah keluar yashwil wujuh. Yashwi itu membuat muka kepanasan ya. Makanya ikan panggang itu namanya samakun masywi. Artinya ikan itu ketika kita mau bakar ikan, kita panggang ikan, itu apinya jaraknya kira-kira 1 jengkal dari api. Tapi walaupun 1 jengkal, itu ikan itu terus mengeluarkan minyak. Kenapa? Karena panasnya bara api. Inilah yang diungkapkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka itu sebelum dia minum air itu kal-muhli yashwil wujuh. Mukanya sudah hancur. Nah, begini juga cerita tentang ashabul fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi mereka itu dilempar oleh burung-burung tadi, hijaratan min sijil. Jadi batu dari neraka jahanam dilemparkan. Jadi yang tidak kena itu mukanya semua hancur. Kemudian kita tutup ayat ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi mereka itu kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'asfin ma'kul. Asfin itu dedaunan yang sudah dimakan ulat. Artinya apa? Dedaunan kalau sudah dimakan ulat, dia tidak ada fungsi lagi.
untuk menghasilkan klorofil tidak bisa lagi, untuk melakukan fotosintesis tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak ada manfaat lagi. Beginilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah. Jadi makanya di Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Ini seperti ini seperti ini diumpamakan oleh Allah. Artinya Allah ingin mengumpamakan Ashabul Fil itu setelah dihancurkan oleh Allah, mereka seperti daun yang tidak ada gunanya. Daun yang sudah dimakan ulat. Artinya dua-dua tidak ada gunanya. Ashabul Fil tidak ada gunanya lagi, mereka sudah mati semua, dedaunan juga tidak ada gunanya. Ini sama seperti perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpamakan ulama-ulama su, ya, ulama buakai, ulama su. Jadi diumpamakan ulama su itu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Famathaluhu kamathalil kalbi. Jadi mereka itu seperti anjing. Ya, jadi anjing ketika diberikan dia menjulurkan lidahnya, dibiarkan juga dia menjulurkan lidahnya. Artinya perumpamaan itu supaya mudah dicerna oleh manusia. Ya, karena apa? Itu yang sering dijumpai oleh manusia. Maka diberikan perumpamaan oleh Allah supaya menjadi iktibar. Ini begitu juga. Ashabul Fil ini supaya menjadi iktibar bagi manusia. Maka Allah mengumpamakan, kalau ingin kalian tahu bagaimana Ashabul Fil itu saya hancurkan. Bagaimana mereka itu sudah menyusun strategi sedemikian rupa. Nah, coba lihatlah daun-daun yang sudah saya terbangkan. Daun-daun yang sudah dimakan ulat tidak ada fungsinya sama sekali. Walaupun mahal sekali pohon itu. Tapi kalau sudah dimakan ulat, kemudian diterbangkan oleh angin, artinya apa? Fungsinya tidak ada lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Jadi ini memberikan gambaran, pelajaran-pelajaran kepada kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Contoh Ashabul Fil ini artinya segala sesuatu yang kita upayakan, kita lakukan itu tidak bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa izin Allah. Bahkan Abdul Muttalib ketika kejadian ini beliau berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah, apa kata Abdul Muttalib? Ya Allah, ternak itu punya kami, ya Allah. Sedangkan Ka'bah itu punya Engkau. Engkau yang menjaga Ka'bah itu, ya Allah. Dan ketika Abraha akan menghancurkan, kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Ya. Artinya kita diajarkan juga ayat ini untuk selalu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus minta kepada Allah. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi tadi pada permulaan pembahasan kita, ini merupakan al-basyarah linubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarah itu apa? Ini kabar gembira sebenarnya. Sebenarnya ketika ayat ini turun di Mekah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, orang Arab yang sudah pernah melihat kejadian ini 40 tahun yang lalu itu, langsung mereka semua masuk Islam. Langsung mereka ini sebenarnya percaya dan yakin. Kenapa? Kejadian ini tidak ada yang bisa tidak direkayasa. Ketika turun Al-Quran juga tidak direkayasa kejadiannya, sedikit pun tidak direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bisa menilai langsung ini ketika ini Al-Quran ini benar dan diturunkan kepada Nabi yang benar, dan Nabi Muhammad juga benar. Ya, artinya memberikan ini kepada orang lain kalau Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.